Selamat pagi, salve, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik batch 3 tahun 2025 LPTK STK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Thomas Are, NIM 2586 9051 895. Unit pekerjaan SMP Negeri 3 Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa dalam PPG batch 3 tahun 2025 LPTK STK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 9 dengan tema Keluhuran Martabat Manusia. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semangat ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Alangkah lebih baiknya agar pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar, maka Pak meminta kesediaan salah satu yang mewakili untuk memandu kita dengan doa. Ada yang bisa? Oke, silakan. Semuanya diajar. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya izin minta maaf untuk memproses cek kehadiran kalian. Abraham Luaran, Ada Pak. Alusius Sadipukan, Ada Pak. Amrosia Giledore. Ada Pak. Baik anak-anakku sekalian, alangkah lebih baiknya kita kembali mereview ya kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas. Yang pertama ya, awali pelajaran dengan doa. Tadi kita sudah buat. Membawa kita semua bawa ya. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Siswa kelas 9, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Belajar semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 9 semua hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, luar biasa. Sekalian, kita coba membakar semangat ya dalam diri kita agar kita lebih fokus dan aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita ice cream satu kali dulu ya. Kita pembelajaran. Semuanya berdiri dulu. Hari ini kita berbicara tentang keluhuran martabat manusia. Lalu kalau kita ingat baik-baik, minggu lalu kita singgung materi tentang Beriman Kristiani. Mungkin ada yang masih ingat intisari apa ya yang akan didapat dari pertemuan kemarin? Beriman tidak hanya sebatas perbuatan, Kita tepuk tangan itu asli. Beriman tidak hanya berkaitan dengan peribadatan kultus ya, tetapi diimbangi dengan. Kita ke pertanyaan yang kedua. Masih semangat ya? Apa yang kalian pahami tentang martabat manusia? Saya Pak, kehormatan yang dianugerahi oleh Allah kepada manusia. Kehormatan yang dianugerahi oleh Allah kepada manusia. Seperti contohnya akal, Hati nurani, kehendak, bebas. Sangat menggamaris.
tujuan itu, maka ada langkah-langkah praktis yang harus kita capai atau kriteria kita capai tujuan pembelajaran. Kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Peserta didik mampu menjabarkan sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat hidup manusia dan pada akhirnya mampu bersyukur dan membangun sikap menghargai keluhuran martabat itu sendiri. Itu tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini. Dalam pertemuan hari ini, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mendalam. Sedangkan model pembelajaran itu kalau kamu masih ingat kita pernah terapkan di pertemuan yang ketiga. Itu berkaitan dengan problem based learning atau orang bilang dengan PBL. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam kelompok diskusi untuk membedah kasus pada langkah inti nanti, sebelumnya ini Pak akan memaparkan sebuah video yang menggambarkan tentang kisah pengalaman nyata yang mungkin pernah kita buat dalam konteks yang negatif tentang perendahan martabat manusia. Pak harapkan siapkan buku, alat tulis, menonton sambil mencatat poin-poin atau gagasan-gagasan apa atau pemahaman apa yang adik-adik mereka timbang atau ambil dari video yang ditonton itu. Bisa ya? Bisa kita mulai? Bisa. Bisa kakak intisari atau kakak seperti dalam video yang kita tadi? Bisa? Baik, anak-anak sekalian, sudah menonton ya tayangan video yang ditampilkan tadi? Bagaimana, luar biasa tidak? Rasa bahwa contoh pengalaman yang ditampilkan oleh video itu tentunya mewakili kita. Mungkin pernah menggambarkan tentang pengalaman-pengalaman negatif yang kita buat di sekolah atau di masyarakat berkaitan dengan perendahan terhadap martabat manusia itu sendiri. Baik, sekarang Pak, dalam video yang kalian nonton tadi, apa kira-kira sikap atau tindakan negatif yang ditampilkan yang berkaitan dengan perendahan martabat manusia? Membuli. Membuli itu apa? Menghina ya. Baik. Mungkin ada yang bisa berikan contoh, tapi cuma satu contoh tentang membuli. Ada yang mungkin anak-anak sekalian bisa memberikan contoh selain membuli, tindakan negatif apa saja lainnya yang bercirikan atau berkaitan dengan tindakan merendahkan martabat manusia. Ada yang bisa jawab? Bisa. Tidak menghargai orang lain yang sedang memberikan ide, pendapat atau sedang berbicara. Terima kasih guys ya, luar biasa. Ada yang lain? Yona, memukul teman, luar biasa. Tahu dua ini, mungkin ada yang lain. Oke, kita tentang guys ya. Ya. Berusaha menegur atau menasihati pelaku bahwa tindakan itu mencerminkan dosa atau tidak menghargai martabat manusia. Kita jelaskan sedikit ya berkaitan dengan video tadi dan juga jawaban dari kalian semua. Sikat. Keluhuran martabat manusia itu perlu dihargai oleh diri manusia sendiri. Penghargaan ini bukan hanya oleh orang lain terhadap diri kita, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk dalam kelompok belajar. Pak akan petakan kalian untuk masuk dalam kelompok belajar
5 orang. Bisa? Oke, silakan masuk dalam kelompok belajar kita masing-masing. Oke, baik, anak-anakku sekalian, sudah masuk ya dalam kelompok belajar. Kita bagikan dulu di LKPD, baru Pak jelaskan. LKPD itu berisikan tentang salah satu contoh kasus. Nanti kita bedah, kalian bedah dalam diskusi kasus itu. Kasus yang berkaitan dengan perendahan martabat manusia. Bacalah kasus itu secara baik, lalu berusaha untuk mendiskusikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Nanti setiap kelompok secara mandiri akan fasilitasi untuk boleh menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Ada yang sebagai penulis mencatat hasil diskusi, lalu sebentar presentasi menjadi moderator. Bisa ya? Baik. Sekarang silakan mulai mendalami LKPD itu dan silakan kalian berdiskusi secara kelompok masing-masing. Bisa ya? Oke, silakan. Silakan mulai diskusi. Coba anak-anak perhatikan di sini. Dokumen kitab suci Injil Markus ya, bab 10 ayat 46 sampai 52 itu menjadi sumber utama bagi kalian semua untuk menjawab khususnya soal yang berkaitan dengan apa sikap dan tindakan Yesus dalam memperjuangkan seluruh martabat manusia. Sedangkan dokumen gereja Gaudium et Spes ditambah dengan tulisan opini yang tadi Pak bagikan itu menjadi sumber utama dalam memecahkan soal berkaitan dengan apa solusi praktis untuk memecahkan masalah tersebut, ataukah yang berkaitan dengan bagaimana tanggapan gereja dalam memperjuangkan luhuran martabat manusia. Nanti sebentar Pak akan mendampingi ini di kelompok belajar jika ada yang membutuhkan pendamping ataupun mengalami tersulit. Silakan berproses. Tindakan apa sih?
Oke, baik. Semuanya sudah selesai ya? Kita berdiri dulu. Sebelum presentasi kita berdiri. Tadi kalian begitu aktifnya dalam diskusi. Baik, sekarang giliran kita untuk mempresentasikan. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa ya? Kita mulai dari kelompok yang pertama. Belakang. Silakan. Di depan semua, ayo, di depan semuanya. Nomor 1, jawab karena mereka mengunggah foto R yang diedit dan diedit untuk terlihat lucu atau memalukan disertai komentar-komentar yang sangat merendahkan seperti anak miskin jangan sok gaul, bajunya lusuh kayak gembel, atau sekolah ini bukan tempat. Jawaban yang kedua, dampak komentar seperti itu mengandung unsur pengkhianatan dan diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau penampilan. Yang kedua, tindakan ini dapat merusak hubungan sosial antara individu serta menciptakan lingkungan yang tidak ramah dan tidak mendukung. Dampak secara fisik adalah sakit kepala, gangguan pencernaan, atau bahkan melukai diri sendiri karena terlalu berpikiran akan sendirian atau ejekan dari teman-teman. Sekarang kami memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya pada kesempatan yang diberikan. Ada yang ingin bertanya silakan. Oke, Gesia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok untuk saya. Apa dampak kita memperjuangkan hiburan seseorang? Apa dampak jika kita memperjuangkan keluhuran martabat seseorang? Kita berikan tepuk tangan untuk Gesia. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan tadi. Dampaknya adalah agar teman korban perundungan itu bisa dihibur dan mendapat kegembiraan dari teman-teman. Demikian jawaban dari kami. Apakah pas? Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok yang pertama. Berlanjut ke kelompok yang kedua. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Mari kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang membacakan kami, silakan. Yang pertama, tindakan membuat akun anonim untuk mengejek, yaitu ketidakberanian dan niat buruk untuk menyakiti R tanpa bertanggung jawab. Yang kedua, mengunggah foto yang dijelek dan diedit, yaitu mempermalukan R sebagai objekan dan bukan sebagai individu yang pantas dihormati. Yang ketiga, perundungan online yang
Baik, terima kasih. Dan saya minta kepada kelompok akan bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jika sekolah ini menerapkan program anti perundungan, kira-kira langkahnya seperti apa? Baik, kami akan menjawab. Jika setelah ini menerapkan kegiatan anti perundungan, maka sebagai siswa kita akan mengadakan pertemuan OSIS dan merancang langkah-langkah terus menjalankan kegiatan tersebut. Apakah jawaban kami bisa diterima? Ya, kami terima. Sekian dan terima kasih waktu yang kami sempatkan kembali. Selamat pagi, Bapak Guru, pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang membacakan, saya persilakan. Yang pertama, tindakan perundungan bully online seperti penghinaan, penyebaran rumor palsu, atau pengungkapan informasi pribadi tanpa izin secara jelas melanggar martabat tindakan ini merendahkan martabat karena menyerang harga diri, kehormatan dan hak asasi sebagai manusia. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan kami kembali. Kita berikan aplaus. Mengapa tindakan tersebut merendahkan martabat? 1. Mengedit atau menyebar foto seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran privasi. Kedua, tindakan tersebut dapat merusak harga diri dan menimbulkan dampak psikologis. Anak-anakku semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok untuk kerja kasus berdasarkan LKPD yang telah diberikan tadi. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk terima kasih. Pada langkah yang berikut ini kita akan menganalisis dan mengevaluasi kembali keterlibatan kalian semua dalam proses pemecahan masalah berdasarkan studi kasus dalam kelompok masing-masing tadi. Ada beberapa pertanyaan evaluasi yang membutuhkan jawaban analisa dari kalian semua yang praktis ya, sesuai dengan keterlibatan. Yang pertama, apa pelajaran penting yang kalian dapatkan dari pemecahan masalah? Baik, pertanyaan berikut, apakah solusi yang kalian usulkan untuk dapat menegakkan atau memperjuangkan keluhuran martabat manusia dalam sekolah ini? Oke, terima kasih Damaris. Membuat peraturan sekolah untuk menegakkan keluhuran martabat manusia ya. Oke, masih ada yang lain? Perlu ada peraturan yang tegas, tidak ada yang melanggar atau berbuat tindakan yang tidak menghargai martabat manusia atau perundungan atau bullying, maka diberikan sanksi yang tegas ya. Oke, kita berikan aplaus. Ada yang sekalian, anak-anak sekalian, Pak menyiapkan kertas tipnote. Pak akan bagikan secara pribadi. Kalian Pak minta untuk menuliskan refleksi pribadi singkat, tidak boleh terlalu panjang, singkat padat jelas, tentang bagaimana komitmen pribadi kamu untuk memperjuangkan keluhuran martabat manusia setelah pembelajaran ini. Sudah? Sudah. Oke, baik. Pak coba baca ya. Kita harus menghormati satu dengan yang lain, saling membantu sama lain, menghormati dan menghargai sesama agar martabat seseorang terjaga, supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terkaitan dengan materi yang telah dipelajari hari ini, Pak memberikan
apresiasi, sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya kepada kalian semua, karena bisa terlibat aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi untuk memecahkan masalah tadi, sekaligus mengasah kemampuan. Mohon perhatian pada slide yang ditampilkan. Keluhuran martabat manusia ini seringkali kita alami, seringkali ini menjadi pikiran kita. Pada umumnya masyarakat memandang keluhuran martabat itu dari jabatan yang dimiliki. Sebagian masyarakat menilai seseorang dari kekayaan atau harta yang dimiliki. Sebagian lagi berpandangan nilai seseorang ditentukan oleh penampilannya. Semakin mereka memiliki kekayaan, jabatan semakin tinggi, mereka akan semakin dihormati. Inilah yang menyebabkan PJ Kasimo, itu tokoh gereja ya, kurang dihargai keberadaannya karena berpenampilan sangat sederhana. Seharusnya semua manusia dihargai martabatnya, bukan karena penampilannya, kekayaan, atau keberadaannya. Dalam kehidupan kita setiap hari pasti. Ini contoh-contoh perendahan martabat manusia. Bertindak semena-mena atau sewenang-wenang terhadap teman di sekolah karena tidak menuruti keinginan kita. Oke, baik, anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk ke fase terakhir penutup ya. Kita refleksi dulu. Refleksi berkaitan dengan proses pembelajaran yang kita lalui. Apa hal baru yang dipelajari hari ini tentang keluhuran martabat manusia? Awas silakan. Dari pelajaran ini saya bisa mengetahui martabat manusia harus diperjuangkan karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Setiap individu memiliki nilai luhur dan harus dihormati. Oke, kita berikan masukan kepada baik, luar biasa. Ada yang lain? Iya, Mundus. Setelah saya mempelajari materi tadi, saya dapat memahami bagaimana cara menghargai martabat setiap individu, terutama yang lemah, sesuai dengan semangat kasih Kristus. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Pas ya? Kita coba bola keras dulu ya. Tapi ice breaking hari ini, ayo. Ice breaking cepat. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian. Sekarang siap dan bertugas untuk mencatat tugas yang Pak beri. Tugasnya, buatlah atau terapkan salah satu aksi nyata pembelajaran. Materi berikutnya itu tentang mengembangkan budaya kehidupan. Nanti ada kaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Baik, untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, saya kembali meminta salah satu orang bisa mewakili untuk menutupi kegiatan kita dengan